Berzina itu nikmat, Pak. Tapi bagi orang yang jelas-jelas dia mempunyai pikiran yang luas dan cerdas, ketika dia menyadari nikmatnya bidadari surga, nikmatnya teman yang menemani di alam kubur, maka nikmat di kubur, nikmat di surga tidak mungkin ditukar dengan perzinahan. Konsepnya seperti itu. Ada lagi, Pak, misalkan berjudi, atau lagi mabuk, atau apa lagi. Nikmat dalam maksiat itu adalah nikmat yang sangat di bawah kecil, Pak. Sudah dia ada nilai batasnya, ada adabnya lagi, Pak. Nah, orang yang cerdas dia tidak akan menukar nikmat kecil itu dengan nikmat besar yang sempurna, tidak akan mungkin ditukar dengan nikmat kecil. Contoh lagi, Pak, misalkan ini yang suka nonton sepak bola, timnas lagi berlaga melawan negara lain, senang kita, Pak, nonton karena negara kita. Ini nikmat, tapi nikmat kecil. Kenapa? Karena ada nilai batas akhirnya, bahkan bisa ditonton setelahnya. Pas datang jam sholat bisa mampu meninggalkan nonton ini untuk sholat, Pak. Kenapa? Karena dia nggak mau menukar nikmat besar dengan nikmat kecil. Nah, orang yang cerdas akan seperti itu. Nah, untuk bahan kita kehidupan ke depan hadirin, maka mari jangan sampai nikmat kecil ini kemudian nikmat menukar atau nikmat besar ini kemudian ditukar dengan nikmat kecil. Yang pertama. Yang kedua hadirin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumidin, amma ba'd. Yang kami muliakan para alim, para ulama, para kiai, para ustadz, para imam, yang kami hormati bapak-bapak semua, ibu bapak-bapak semua yang hadir dalam majelis ini, dan tentunya yang kami hormati ketua pengurus masjid Nurul Haq beserta kepengurusannya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, rahmat, hidayah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Atas nikmat-nikmat tersebut mari kita memuji kepadanya dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Salam dan sholawat mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas hal yang berkaitan atau berhubungan dengan Muharram atau Januarinya dalam kalender Hijriah. Ini menandakan adanya tahun baru dan semoga membuat semangat dan motivasi yang baru di dalam membangun taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, berkaitan dengan Muharram ini ada yang berhubungan dengan amal badaniah, ada yang berhubungan juga dengan yang kemarin kita bahas berkaitan dengan motivasi dan sudut pandang yang berbeda, sehingga kita akan memfokuskan ke depan ini yang lebih utama yang mana kita akan mengetahuinya ketika kita berada dalam sudut pandang yang benar. Yang pertama yang berkaitan dengan badaniah, ibadah amal badaniah atau dohiriyah, yaitu berkaitan dengan tanggal 1 bulan Muharram dan tanggal 10 bulan Muharram.
yang berkaitan dengan tanggal 1 adanya doa awal tahun dan akhir tahun. Yang kedua adanya puasa akhir tahun dan puasa awal tahun. Kalau ada yang bertanya apakah ada dalilnya, ada. Yang berkaitan dengan doa akhir tahun awal tahun ini dalilnya adalah dalil doa secara umum. Apakah itu berkaitan dengan waktunya, tata caranya, maupun materi doanya. Karena materi doanya itu karangan para alim ulama, jadi dalilnya ada. Kapan waktu berdoanya? Untuk yang akhir tahun adalah menjelang malam tanggal 1 sebelum maghrib. Jadi sebelum maghrib akhir tahun, nanti pada maghrib awal tahun. Kemudian yang kedua puasa akhir tahun dan awal tahun. Ini dalilnya adalah kesunahan berpuasa di Ashhurul Hurum, hari-hari haram atau hari-hari bulan haram, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Ini banyak puasa di situ Rasulullah SAW. Kemudian yang tanggal 10 berkaitan dengan tanggal 10 atau yang sering kita kenal dengan hari Asyura. Yang pertama adalah berpuasa sunnah di tanggal 10 hari Asyura. Pahalanya barang siapa yang berpuasa tanggal 10 hari Asyura, Allah berikan pahala yang pertama 10.000 pahala malaikat. Yang kedua 10.000 orang, 10.000 haji dan umroh. Yang ketiga 10.000 orang mati syahid. Saking luar biasanya keistimewaan berpuasa tanggal 10 bulan Muharram atau hari Asyura. Yang kedua menyantuni anak yatim. Makanya kemarin saya sampaikan dan kami ulang kembali, momen menyantuni anak yatim jangan sampai kita ketinggalan. Meskipun kita cuma menyantuni sekitar 5 atau 10.000 atau 20.000, yang penting pada saat hari ke-10 itu kita menyantuni anak yatim, membelai kepala anak yatim, sehingga situasi atau perkara itu kita dapatkan. Yang ketiga menyediakan bubur Asyura. Bukan sebenarnya menyediakan bubur itu nggak harus Asyura atau nggak harus bubur. Yang penting mohon maaf menyediakan hidangan berbuka pada orang yang berpuasa hari Asyura. Inilah yang kemudian muncul tradisi bubur Asyura ini, mohon maaf. Menyediakan hidangan berbuka untuk orang yang berpuasa hari Asyura. Pahalanya barang siapa yang menyediakan hidangan berbuka bagi orang yang berbuka puasa hari Asyura, maka bagikan memberikan makan kepada seluruh kaum umat Muhammad dari lapar sampai kenyang. Saking luar biasanya sedekah untuk berbuka bagi orang yang berpuasa di hari Asyura. Kemudian selanjutnya hadirin adalah memberikan nafkah yang agak longgar kepada keluarga. Barang siapa yang memberikan nafkah yang agak longgar, maka Allah kepada keluarganya, maka Allah akan longgarkan rezekinya pada tahun itu, Pak. Maka ini yang harus kita perhatikan, nanti momen seperti ini jangan sampai kita tinggalkan kalau bisa. Sehingga nanti kita bisa mengamalkan terus apa yang ada di momen-momen tersebut. Nah, yang berkaitan dengan motivasi, membangun motivasi ketakwaan, membangun watak takwa kepada Allah ke depan apa-apa. Begini, yang pertama hadirin, nikmat dunia ini menurut kiai kami itu, Pak, ya kan, ada nikmat kecil, ada nikmat besar, ada nikmat sempurna. Nikmat kecil itu seluruh nikmat yang ada nilai batasannya itu nikmat kecil. Kesehatan, umur, makan, minum, hubungan seksual,
duit, harta, semuanya nikmat kecil. Kenapa ini nikmat kecil? Karena ada nilai batas puncaknya. Sehat ada kalanya puncaknya nanti kita akan sakit. Umur puncaknya nanti akan habis, Pak. Udara yang ada di puncaknya nanti akan ada masa di mana kita nggak mampu menghirup lagi. Makan minum akan ada masanya kita nggak akan mampu makan dan mampu minum lagi, Pak. Meskipun itu suapin sekalipun, Pak. Itu nikmat kecil. Nikmat besar, nikmat di dunia kita merasakan sudah nikmat, tembus sampai alam akhirat. Contoh hadirin adalah kemampuan kita ketika Allah memberi kita sehingga kita bisa berbuat taat pada Allah. Itu nikmat, Pak. Di dunia sudah nikmat, di akhirat nikmat. Dampak efeknya di kubur juga ada. Kita bisa sholat kayak gini nih, Pak. Itu nikmatnya luar biasa. Banyak yang kita dapatkan. Taatnya kita dapatkan, silaturahminya kita dapatkan, majelis taklimnya kita dapatkan, Pak. Bahkan mohon maaf dari segi kenikmatan dunia, misalkan nanti ada hidangan-hidangannya kita bisa nikmati, sambil duduk kita bisa tertidur, itu juga nikmat. Nah, di dunia nikmat, di akhirat nikmat. Ini nikmat besar. Kemudian nikmat sempurna adalah nikmat ketika kita bisa memasuki alam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sempurna di situ, tidak ada titik batasannya. Nah, hadirin, orang yang cerdas, orang yang pandai, orang yang pintar, dia tidak akan menukar nikmat besar atau nikmat sempurna dengan nikmat kecil, Pak. Ini yang harus kita perhatikan ke depan. Benar hadirin yang dirahmati Allah, berzina itu nikmat, Pak. Tapi bagi orang yang jelas-jelas dia mempunyai pikiran yang luas dan cerdas, ketika dia menyadari nikmatnya bidadari surga, nikmatnya teman yang menemani di dalam kubur, maka nikmat di kubur, nikmat di surga tidak mungkin ditukar dengan perzinahan. Konsepnya seperti itu. Ada lagi, Pak, misalkan berjudi, atau lagi mabuk, atau apa lagi. Nikmat dalam maksiat itu adalah nikmat yang sangat di bawah kecil, Pak. Sudah dia ada nilai batasnya, ada adabnya lagi, Pak. Nah, orang yang cerdas dia tidak akan menukar nikmat kecil itu dengan nikmat besar yang sempurna, tidak akan mungkin ditukar dengan nikmat kecil. Contoh lagi, Pak, misalkan ini yang suka nonton sepak bola, timnas lagi berlaga melawan negara lain, senang kita, Pak, nonton karena negara kita. Ini nikmat, tapi nikmat kecil. Kenapa? Karena ada nilai batas akhirnya, bahkan bisa ditonton setelahnya. Pas datang jam sholat bisa mampu meninggalkan nonton ini untuk sholat, Pak. Kenapa? Karena dia nggak mau menukar nikmat besar dengan nikmat kecil. Nah, orang yang cerdas akan seperti itu. Nah, untuk bahan kita kehidupan ke depan hadirin, maka mari jangan sampai nikmat kecil ini kemudian nikmat menukar atau nikmat besar ini kemudian ditukar dengan nikmat kecil. Yang pertama. Yang kedua hadirin, selama ini anggapan kita bahwa ketika kita ingin menjadi orang yang kaya raya itu harus mempunyai harta yang banyak. Asal Anda punya harta banyak, Anda kaya raya. Maka dengan konsep pemikiran seperti ini hadirin, kita sibuk untuk menjadi kaya dengan menumpuk harta. Maka kita fokus terus menumpuk harta. Siang malam, halal haram, sikat semua untuk menumpuk harta. Ternyata hadirin, kalau kita ingin kaya tidak seperti itu. Semakin kita menumpuk harta, semakin kita merasa kurang dan semakin kita merasa miskin. Karena orang yang kurang dan kurang itu kan berarti orang miskin, Pak. Dan Rasulullah sudah mengingatkan, manusia itu andaikan diberi satu lembah emas, maka dia akan minta lembah emas berikutnya, Pak. Karena sifat kerakusan kita. Makanya hadirin, menurut Imam Abu Hamid Al-Ghazali ta'ala, kalau kalian ingin kaya, jangan kalian cari di dalam menumpuk harta. Tapi kalau kalian ingin kaya, maka belajarlah qanaah. Karena kekayaan yang sesungguhnya ada dalam sikap hati yang qanaah.
Qanaah itu apa hadirin? Ridho bikismatillah, ridho dengan pembagian dari Allah Subhanahu wa taala dan ikhlas sabar menjalaninya. Qanaah. Maka kalau kita sudah punya qanaah, insya Allah betul-betul kita kaya dengan kekayaan yang hakiki, Bang. Gak mau lagi ngemis kepada manusia, gak mau lagi kemudian kita berharap pemberian manusia, Bang, karena dalam hatinya sudah merasa cukup dengan apa yang Allah SWT berikan. Saya terkesan dengan kawan saya nih, Pak. Saya punya kawan yang sering menemani saya ketika ngaji seperti ini, Pak. Kemudian dia berkata kepada saya, Pak Ustadz, saya ini pernah diajak untuk istilahnya korupsi kecil-kecil lah, gitu katanya, sama atasan saya. Bahkan sampai cara menghabiskan duit korupsi itu pun diajari oleh atasan saya. Jadi duit korupsi, duit kayak gini ini yang remeng-remeng jangan dibawa balik, jangan juga dikasihkan anak istri. Jadi itu apa? Ya udah, untuk hal-hal kayak gini dia aja seneng-seneng gitu. Saya nggak mau menerima. Saya jawab, kenapa kamu nggak mau menerima? Mohon maaf Pak, saya sudah cukup dengan gaji saya yang halal. Bayangkan. Ketika dia mampu ngomong saya sudah cukup, itu ada sifat qanaah. Dia kaya raya, Pak, karena merasa cukup. Hadirin, orang kalau sudah merasa cukup dengan apa yang Allah SWT berikan, selesai, Pak. Kaya raya, Pak. Nah, justru kita ini nanti ke depan belajar dan mengutamakan untuk mempunyai hati yang qanaah, inilah yang harus kita kejar. Insya Allah kita akan menjadi kaya raya, walaupun tidak mempunyai harta yang banyak. Tapi kalau kita memandang bahwa kita akan disebut orang kaya kalau punya harta yang banyak, mohon maaf, zahirnya akan seperti itu, batiniannya nggak akan pernah merasa cukup, Pak. Kurang terus hati. Sampai seandainya nanti, ya kan, manusia itu bisa dikatakan cukup dengan hartanya apabila sudah pipinya nempel di atas tanah, baru selesai itu, Pak. Artinya ada kematian di dalam dirinya. Yang kedua, maka ke depan hadirin kita fokuskan untuk belajar qanaahnya daripada kita mencari hartanya ketika kita ingin menjadi orang yang kaya. Yang ketiga hadirin, kita ini memandang bahwa bisa menikmati dunia itu apabila kita mendapatkan perkara-perkara yang orang mengatakan disitulah kenikmatan dunia. Contoh misalkan makanan, kita sekarang ini, Pak, kalau ditanya makanan apa yang paling enak, maka kemudian sibuk menjawab dengan seleranya masing-masing. Ada yang mengatakan paling enak itu gulai, rendang, apalagi Pak, ayam goreng, atau cendol, atau pokoknya makanan-makanan yang menurut pandangan semua orang itu makanan enak. Disitulah ada lezatnya, nikmatnya, nikmat dunia. Nah, hadirin, maka kita fokus, Pak, sibuk mengutamakan apa yang kita sebut sebagai kenikmatan-kenikmatan itu untuk kita dapatkan. Mencari makanan sibuk, fokusnya di situ. Jika kita ngumpulin duit untuk beli itu, ngumpulin duit lagi nginap di hotel, ngumpulin duit lagi bepergian bla 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 bla. Hadirin, mohon maaf, menurut Pak Abu Hamid Al-Hifab, kalau kita menginginkan lezatnya dunia ini, nikmatnya dunia ini, dari perkara-perkara yang kita anggap nikmat dunia itu ada di situ, kita keliru kalau kita mengejar itu perkara. Kenapa? Karena sesungguhnya nikmat dunia ini bisa kita rasakan, bisa kita nikmati apabila memiliki badan yang sehat. Jika Anda memiliki al-badan suhi, badan yang sehat, maka jangankan kok yang berkaitan dengan kita anggap bahwa di situ adalah perkara-perkara nikmat yang sepele tetap bisa kita nikmati, Pak, jika badan sehat. Tapi kalau sakit, semuanya tidak bisa kita nikmati, termasuk ibadah sendiri kalau sakit berat. Makanya hadirin, ke depan yang kita rubah nanti sudut pandang kita, jangan fokus mencari nikmatnya, lezatnya perkara yang kita anggap sebagai perkara-perkara nikmat, tapi fokuslah kepada kesehatan badan kita.
Kalau kita fokus pada kesehatan badan kita, mulai dari pola makan, pola hidup, kemudian apalagi Pak, pola yang kita konsumsi, semuanya kita perhatikan dengan baik, kita jaga dengan baik Pak. Maka ibadah juga nikmat, taat juga nikmat, kenikmatan dunia juga kita bisa dapatkan, bisa kita nikmati, meskipun dari hal yang sederhana. Maka ke depan jangan lupa Pak, kita fokus menjaga kesehatan badan kita. Jangan kemudian dihajar aja kerja pola sehingga badan kita nanti meronta-ronta, akhirnya badan tidak ditunaikan, sakit kita Pak. Gak bisa Pak. Bahkan kalau Imam Abu Hasan Samarqandi itu, wa idza arata thayyiban min kasbi, jika kalian menginginkan menjadi sesuatu yang baik dari kesibukan kalian mencari nafkah atau mencari mencari duit atau mencari harta, maka perhatikanlah 5 perkara ini. Dari 5 perkara ini salah satunya Pak, ini salah satunya, besok 5-nya kita sampaikan. Salah satunya adalah jangan memaksakan bekerja di luar batas kemampuan badan kita Pak. Karena badan kita ini juga perlu istirahat. Kita bekerja dari pagi sampai malam nggak bisa Pak. Badan kita ada haknya agar diistirahatkan. Badan kita ini juga perlu asupan di mana dia perlu rehat. Haknya ada. Maka hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita tunaikan hak itu sehingga badan kita tidak menjadi sesuatu yang madorot pekerjaan kita. Nah ini hadirin yang dirahmati oleh Allah, sudut pandang kita ke depan seperti ini. Yang ketiga hadirin, yang keempat, kita menganggap bahwa kita ini bisa bersenang-senang di atas dunia ini itu jika mempunyai harta yang banyak. Asal kita punya duit yang banyak, harta yang banyak, kita bisa bersenang-senang. Anggapan kita seperti itu. Akhirnya kita kemudian fokus mencari duit yang banyak, mencari harta yang banyak agar kita bisa bersenang-senang. Padahal konsepnya tidak seperti itu. Kalau kita fokus kemudian menganggap bahwa bersenang-senang di atas dunia ini, maksudnya mempunyai bukan bersenang-senang dalam artian yang haram, tidak ya, perhatian yang maksiat, tidak. Kita bisa terhibur diri hanya karena mempunyai duit yang banyak, maka anggapan kita, jika itu yang kita anggap, maka justru selamanya kita tidak akan bisa bersenang-senang untuk menyenangkan hati kita, apakah dengan keluarga atau setakat berkumpul bersama anak istri atau setakat berkumpul dengan tetangga, kita nggak akan pernah punya waktu dengan kembali. Tapi sesungguhnya kita bisa mampu menyenangkan hati kita, menyenangkan keluarga kita ini di dalam harta yang cukup saja. Harta yang cukup, yang sedikit, yang bisa kita pahami seberapa sih kita butuhnya. Kalau kita sudah paham berapa sih kebutuhan kita, kemudian kita fokus mencari di angka kebutuhan kita itu, maka insya Allah keluarga nggak akan kehilangan waktu kita berkumpul, ibadah kita juga akan terjaga, apalagi Pak, badan kita juga akan terjaga jika semuanya ini justru dalam sebuah persepsi pemikiran harta yang cukup saja, karena kita nggak akan ngoyo mencari. Nah ini hadirin yang dirahmati oleh Allah, pandangan pikiran ke depan yang di mana yang harus kita fokuskan. Yang pertama, mari kita fokuskan mengejar kenikmatan sempurna, kenikmatan besar. Jangan sampai kita tekan hal-hal nikmat besar justru kalah dengan nikmat kecil Pak. Ini tentu adalah kekonyolan dan kebodohan kita kalau sampai terjadi seperti itu. Yang kedua, hadirin yang dirahmati oleh Allah, kalau kita ingin kaya raya di atas dunia ini, maka yang kita fokuskan adalah untuk belajar hati kita menerima ridho dengan apa yang Allah bagikan kepada kita. Ridho saja. Kalau bahasa sekarang intinya adalah berdamai dengan kenyataan, ini kalau bahasa sekarang. Kemudian yang ketiga, hadirin yang dirahmati oleh Allah, kalau kita ingin menikmati nikmat hidup dunia ini Pak, maka fokuslah bukan mencari perkara yang kita anggap sebagai perkara-perkara kenikmatan dunia.
tapi fokuslah di dalam menjaga kesehatan badan kita. Sekali badan kita sehat Pak, insya Allah apapun bisa kita nikmati, meskipun itu hal yang sederhana. Dan yang terakhir hadirin, fokuslah hadirin, kalau kita ingin bersenang-senang di atas dunia ini, dalam artian ibadah juga kita merasa nikmat, merasa senang, bahagia, kemudian taat kepada Allah juga merasa bahagia. Mohon maaf, jangan sampai terganggu dengan sebuah pemikiran. Di situ akan kita dapatkan kalau kita punya harta yang banyak. Justru ketika kita nanti menganggap punya harta yang banyak, bisa ini, bisa itu, kita akan kehabisan energi, kehabisan waktu, kehabisan kesibukan mengejar ngumpulin hartanya. Sehingga justru kesenangan dalam hidupnya nggak bisa kita dapatkan. Berapa banyak orang kaya tapi stres, berapa orang banyak yang sudah sukses tapi malah bunuh diri, Pak. Justru hadirin, dengan harta yang kita anggap harta yang cukup, disitulah kita mampu memanage kehidupan dengan baik. Nah ini hadirin, untuk ke depan yang harus kita fokuskan. Nah kemudian kita lanjutkan perjalanan dari membangun karakter taat kepada Allah. Kembali kepada kitab Minhajul Abidin. Ini masih ada waktu sekitar seperempat jam Pak ya. Nah hadirin yang dirahmati oleh Allah, perjalanan seseorang dalam taat kepada Allah itu ada dalam fase, akan mengalami fase di mana dirinya digoda oleh dengan beberapa hal sehingga dia bisa berpaling dari jalan lurus taatnya kepada Allah. Sebab godaan-godaan apa saja? Yang pertama adalah godaan masalah rezeki dan keinginan nafsu. Ini kadang yang mohon maaf, banyak yang tergelincir ketika sudah berbicara masalah rezeki. Baik itu ketika itu rezeki itu sedang susah sehingga kemudian tergelincir, ataupun saat rezekinya justru malah lagi deras-derasnya. Hadirin, ada 3 perkara ini Pak. Barang siapa yang diberi 3 perkara ini atau 3 perkara ini ada dalam diri seseorang, maka dia mendapatkan kebaikan di atas dunia ini Pak. Yang pertama, sabar ketika menerima musibah. Kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ikhlas dalam menerima takdir Allah. Yang ketiga, mampu berdoa sungguh-sungguh kepada Allah saat dirinya lapang, saat dirinya bahagia, saat dirinya sehat, tapi dia mampu berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa sekali. Maka ketika kita ingat kepada Allah di saat kita bahagia, Allah pasti akan ingat ketika kita menderita. Nah, kembali kepada tadi. Ini godaan yang pertama, masalah rezeki. Berapa banyak kita tergelincir masalah yang berkaitan dengan sibuknya mencari rezeki dan keinginan nafsu terhadap masalah rezeki. Yang kedua adalah bisikan hati. Hadirin, kadang kita ini sudah mau sholat, kadang kita sini sudah mau duduk di majelis taklim, kadang kita ini sudah mau bersedekah. Ada saja bisikan hati yang membuat kita ini kemudian nggak jadi melakukan perbuatan itu. Ada saja bisikan gerak hati ini Pak. Nah kemudian yang pertama masalah rezeki, solusinya apa? Solusinya sudah, yang penting kita terus taat kepada Allah. Masalah rezeki total pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhtiar kita jalani, tawakal totalitas. Dan yakinilah bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin melupakan hambanya. Kemarin kita sudah bahas, sehingga orang tawakal akan selalu mempunyai pandangan yang positif dan tidak pernah putus asa terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Berikan tawakal. Kemudian masalah bisikan hati ini hadirin, maka kita pasrahkan juga kepada Allah, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari bisikan-bisikan hati yang buruk Pak. Ini solusinya. Yang ketiga hadirin, masalah kodok takdir Allah Subhanahu wa taala.
Dan sudah bahas kemarin panjang lebar, intinya solusinya adalah ridho ikhlas menerima apa yang telah Allah takdirkan. Karena apapun Pak bentuk protes kita, maka barang itu akan tetap jalan. Ikhlas nggak ikhlas, ridho nggak ridho, kita tetap akan menjalani apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, ini godaan dalam aspek ibadah ini luar biasa Pak, yang kemungkinan akan menjumpai dalam perjalanan spiritual ketakwaan kita kepada Allah. Yang terakhir hadirin adalah godaan terakhir ini musibah dan ujian, syadaid. Al musibatu wa syadaid, musibah dan penderitaan ataupun apa ya Pak, kesengsaraan, kesulitan dalam menjalani hidup ini. Ini yang merupakan godaan yang luar biasa, dasar powernya, energinya luar biasa. Ketika seseorang kita diuji oleh Allah SWT dengan ujian. Padahal, nah ini kita mulai bahas sampai akhir nih Pak, sampai solusinya nanti. Padahal Pak, yang pertama agar kita sadar terhadap ujian hidup ini Pak. Ujian hidup itu atau musibah dalam kehidupan itu sudah merupakan sesuatu yang baru dan pasti akan ada. Yang kemarin saya sempat sampaikan, ya kan, bahwa Allah Subhanahu wa taala pasti akan menguji hambanya yang beriman dengan adanya ketakutan, kekhawatiran, sedikitnya makanan dan begitu seterusnya. Artinya ujian itu pasti akan ada. Siap atau tidak siap, kemudian kita ini paham atau tidak paham, suka atau tidak suka, pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, untuk memandang tentang masalah musibah ataupun ujian. Yang kedua, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada di dunia ini ibadah yang tidak ada masyakohnya. Masyakoh itu apa? Sesuatu yang memberati ibadah itu. Nggak ada, pasti akan ada. Bapak naik motor aja, pasti ada sesuatu dampak efek negatifnya apa? Kena angin, menimbulkan polusi. Semua perkara di dunia itu pasti ada sesuatu sisi negatifnya. Nah hadirin, ibadah itu pasti juga ada sesuatu, bukan sisi negatif kalau di sini, sesuatu yang membuat dia berat untuk dijalani, namanya masyakoh. Mau sholat kadang muncul rasa malas, Pak. Mau bayar hutang itu loh Pak, kadang muncul rasa sayang terhadap harta kita, padahal jelas hutang itu kewajiban. Mau apa lagi Pak? Pasti ada sesuatu yang memberati terhadap amal kebaikan itu. Ini yang kedua yang harus kita pahami dalam memandang sudut, dalam meletakkan sudut pandang kita terhadap adanya musibah. Kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga, sifat dunia ini diciptakan oleh Allah memang sebagai tempat ujian. Sifat dunia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sifat, sebagai tempat ujian bagi orang beriman. Jadi ketika kita mendapatkan ujian, ya sudah sadari aja, semeleh aja, baik saja. Memang masih hidup di dunia. Kalau pengen nggak ada ujian, ya jangan hidup di dunia, di surga. Di surga sudah nggak ada ujian. Selama kita masih di dunia, mesti masih akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini agar kita tidak kaget ketika menerima ujian. Los, kan itu. Kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada satu riwayat. Suatu saat Rasulullah SAW itu lagi duduk-duduk di Masjid Nabawi. Rasul baring-baring. Kemudian ada seseorang yang bertanya, "Ya Rasul, tunggu di sini, saya mau keluar." Orangnya keluar. Ternyata dia ini menjadi tukang buruh angkut air. Setiap satu ember dia dikasih satu kurma. Gitu. Padahal dia orang lapar juga gitu. Setelah terkumpul beberapa kurma, dia datang kepada Rasulullah SAW di Masjid Nabawi. Dia bentangkan ini Pak, kurma tadi. Kemudian dia persembahkan kurma itu kepada Rasulullah SAW. Akhirnya Rasulullah kemudian makan. Rasulullah bertanya, kamu kerja ngambilin air, dapat upah satu kurma, kemudian kamu kasihkan kepadaku atas dasar apa? Atas dasar kami cinta kepadamu ya Rasul.
Benar kamu cinta kepadaku? Benar ya Rasul, kami lahir batin cinta kepadamu. Ingat, kalau kamu cinta kepadaku, siapkan jilbabmu, maksudnya itu pelindungmu, karena ujian-ujian akan mendekatimu. Semakin kau cinta kepadaku, semakin banyak ujian yang akan Allah SWT berikan kepadamu. Kenapa hadirin? Karena hadirin, ujian yang paling banyak itu akan Allah berikan kepada hamba yang memang dia pilih untuk dia cintai. Semakin kita dicintai oleh Allah, semakin akan ada banyak ujian-ujian dalam kehidupan kita. Tapi yakin saja, ketika ujian itu kita jalani dengan baik, insya Allah. Nah, ini sudut pandang yang harus kita pahami agar kita ketika semakin taat kepada Allah, sholat semakin dijaga, zakat semakin ditunaikan, kok ada saja ujian. Hadirin, golongan orang yang pertama paling banyak ujian dan diberikan ujian oleh Allah adalah golongan para nabi. Yang pertama. Yang kedua adalah golongan orang soleh di bawah nabi. Kemudian semisal, semakin kita soleh, semakin akan banyak ujian. Tapi disitulah justru ada kenikmatan. Kemudian selanjutnya, ini sudut pandang terhadap ujian agar kita tidak kaget. Selanjutnya dengan rahmatullah Allah SWT bahwasanya kembali ke konsep tadi, ujian ini untuk melebur dosa kita. Sakit, susahnya kehidupan, susahnya ekonomi, pokoknya semua yang ada dalam bentuk ujian, musibah yang mendatangi kita, ini adalah untuk melebur dosa-dosa kita. Makanya ini, kenapa ujian kepada orang soleh itu semakin soleh semakin berat? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan orang itu agar tidak membawa dosa saat menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka diberikanlah ujian sebagai penggugur dosa-dosanya. Ini hebatnya adanya ujian itu. Ada satu riwayat tadi, ada seorang sahabat yang dulu di dunia ini dia sakit, kemudian hadirin sakitnya parah, akhirnya dia minta kesembuhan Allah, dan akhirnya kemudian setelah beberapa tahun Allah sembuhkan. Suatu saat di hadapan Allah di padang mahsyar ketika hari penghisaban, dia melihat ada pahalanya gede luar biasa. Maka kemudian dia berkata, ya Allah, ini pahala apa? Rasa-rasanya saya tidak pernah beribadah yang mempunyai pahala sebesar ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, ini pahala ketika dulu aku uji kamu di dunia dengan rasa sakit, kamu ikhlas dan sabar menjalaninya. Apa kata dia? Andaikan kami tahu ya Allah, begini besarnya kesabaran ketika, begini besarnya pahala kesabaran ketika diberi ujian dan musibah, niscaya dulu di dunia saya tidak akan pernah minta berakhirnya musibah saya. Sampai seperti itu ketika mengetahui nilai besarnya pahala sabar menghadapi ketika mendapatkan ujian. Lanjut hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas hadirin yang dirahmati oleh Allah, ketika kita sadar bahwa kita ini semakin dicintai oleh Allah, semakin dibersihkan dosa kita dengan munculnya musibah. Dan musibah, ujian pasti akan menjumpai kita, karena dunia ini memang tempat ujian. Cuma beda bentuknya saja, cuma beda kapasitasnya saja, cuma beda volumenya saja. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah, setiap ibadah itu pasti ada masyaqqahnya, hal yang memberatkannya. Kemudian ujian itu juga Allah sudah sampaikan di dalam ayat-ayat Al-Quran bahwa akan muncul kepada hamba-hambanya. Lantas bagaimana hadirin agar kita ini ketika diberi ujian, ketika diberi musibah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa lolos dari ujian itu, kita terus berada dalam rel ketakwaan kepada Allah? Jawabnya adalah sabar dalam menjalani. Sabar. Tuh, Pak Ustaz, bagaimana harganya sabar ketika kita menghadapi maksiat ini, menghadapi musibah ini? Hadirin, kadang kita tidak pernah terpikir begini Pak, ini tanpa kemudian kita menafikan atau mengendorkan hadirin ibadah yang sudah kita kerjakan. Begini Pak,
tanpa untuk bermaksud mengendorkan itu. Begini Pak, kadang hadirin kita itu punya pandangan, semakin banyak kita sholat sunnah, semakin banyak kita berzikir, semakin banyak kita membaca Al-Quran, disitulah nilai ibadah kita akan semakin tinggi. Pemikiran seperti ini ya benar, tidak salah Pak, saya sepakat. Semakin banyaknya ibadah, kita akan semakin tinggi derajatnya di hadapan Allah dan akan semakin banyak pahala yang kita dapatkan. Tapi mohon maaf Pak, ada nilai sikap di luar sana, di luar dari konsep-konsep ibadah ini, yang ternyata nilainya nggak kurang hebatnya daripada ibadah-ibadah. Rasulullah SAW itu bersabda, "Sobru sa'atin," kesabaran sesaat saja, sobru sa'atin, sabar sesaat, ala musibatin, atas ketika menghadapi musibah yang datang menjumpai, khairum min alfi sanatin, khairum alfi ibadati sanatin, itu lebih bagus daripada kamu beribadah setahun penuh. Bayangkan, ternyata ada sikap-sikap yang nilainya itu luar biasa dalam konsep atau konteks ibadah. Salah satunya adalah sabar. Orang diuji oleh Allah, sabar. Kok sampai berhari-hari, berbulan-bulan sabar? Hadirin, nilainya kalau dibandingkan ibadah luar biasa, tidak kalah jauh, bahkan bisa melejit. Karena apa? Sabar sesaat saja dalam menghadapi musibah atau ujian itu lebih baik daripada beribadah satu tahun. Ini yang kadang kita tidak, atau kemudian kita tidak terpikirkan, atau kemudian kadang kita remehkan, membangun kesabaran atas musibah yang menghantui kita. Lantas apa saja hadirin pahala-pahala sabar itu? Insya Allah kita akan membahasnya di pertemuan yang akan datang. Kita kupas habis Pak, bagaimana bentuk pengaruh yang namanya sabar dalam aspek ujian musibah yang mengambil kita, sehingga godaan tentang masalah musibah ini kita bisa melaluinya dengan baik, sehingga tetap berada dalam jalur fokus untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin, inilah yang bisa kami sampaikan pada pertemuan kali ini. Insya Allah kita sambung di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Amin. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.